Assalamualaikum, jadi sesuai dengan judul, di video ini gue akan ngebahas sesuai dengan judul dan tidak akan clickbait. Jadi beberapa hari yang lalu, di video gue yang ini, muncul sebuah komentar seperti ini. Next video, bikin tips dong kak, kuliah enakan jadi kura-kura atau kupu-kupu. Sebelumnya, gue membuat terima kasih kepada Nur Susnah yang sudah komen dan sudah memberikan ide kepada gue untuk membuat konten seperti ini. Sebelum lanjut ke inti video, gue mau jelasin dulu nih apa itu kura-kura dan apa itu kupu-kupu. Kura-kura itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan hidup di air. Bukan itu Yul. Oke, maaf, salah. Bukan itu maksudnya. Jadi kura-kura itu adalah singkatan dari kuliah rapat. Dua kali ya, karena kura-kura. Kura-kura ini adalah sebuah julukan untuk mahasiswa yang kerjaannya setelah kuliah itu rapat, setelah kuliah rapat gitu aja terus kerjaannya sampai kuliahnya lulus. Enggak juga sih. Kemudian selanjutnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini singkatan dari kuliah pulang. Julukan ini itu untuk mahasiswa yang kerjaannya setelah kuliah pulang. Gitu aja terus kegiatannya sampai mereka lulus kuliah. Enggak juga sih. Video ini mungkin bukan mengarah ke tips tapi lebih ke sharing karena selama gue 2 tahun kuliah, semester 1, semester 2 gue selalu jadi kupu-kupu dan semester 3 jadi kura-kura dan semester 4 di rumah aja. Jadi pengalaman gue untuk jadi kura-kura belum pro banget nih dan gue memutuskan untuk mengajak salah satu teman gue yang sudah menjadi kura-kura sejati. Oke, sharing ini dimulai dari gue, mahasiswa kupu-kupu. Rasanya jadi mahasiswa kupu-kupu itu enak banget, jujur. Selama awal masa kuliah, gue masih berusaha untuk cocokin alam kampus, alam kosan dengan diri gue, kemudian teman kampus dan teman kosan dengan diri gue. Dan gue juga gak berharap akrab dengan banyak orang, dan gak berusaha juga. Oleh sebab itu, gue gak ikut acara-acara yang mengganggu waktu istirahat gue, dan membuat waktu istirahat gue itu berkurang. Kuliah, pulang ke kosan, itu aja yang gue lakuin sampai semester 2 gue berakhir. Ih, apaan sih lo? Emang gak bosen gitu? Kayak abis kuliah terus lo langsung pulang aja dan lo langsung di kosan gitu doang. Kayak bosen banget dah. Enggak, sumpah enak banget. Waktu istirahat banyak, bisa rebahan, bisa makan tepat waktu, sholat tepat waktu, mandi tepat waktu, nyuci tepat waktu, ngobrol bareng teman, ngerjain tugas tepat waktu, dan banyak hal-hal yang bisa dilakuin di kosan. Tapi kan Yul, kalau misalnya kayak gitu berarti ya pertemanan lo cuma di situ doang dan teman lo pasti dia lagi. Ya kan? Bisa dibilang iya, semenjak kuliah gue lebih selektif cari teman yang nyaman dan sefrekuensi itu agak-agak susah. Temen deket gue aja belum tentu sefrekuensi sama gue, tapi gue nyaman. Udah hukum alam kayaknya kalau misalnya semakin dewasa manusia itu circle pertemanan tuh semakin mengecil. Beda sama anak sekolah yang bisa temenan sama satu sekolah, guru, tukang kebun, bahkan semua tukang jualan yang ada di depan sekolahnya itu mereka semua kenal. Jadi kayak gitu pendapat gue jadi mahasiswa kupu-kupu. Dan selanjutnya gue bakal tanya ke teman gue, gimana sih rasanya lu jadi mahasiswa kura-kura? Nah, kalau tadi kan udah tuh dari versi lu sebagai kupu-kupu. Kalau gue sebenarnya juga dibilang kura-kura kayaknya enggak ya, iya gak sih? Tapi kalau misalnya dibandingin sama lu ya emang gue lebih kura-kura gitu. Menurut gue semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan. Kalau jadi kura-kura, kekurangannya dulu kali ya. Kalau kekurangan jadi kura-kura ya nggak kayak gitu sih kan. Kalau misalnya lo pasti punya waktu yang banyak buat nyelesain tugas-tugas tepat waktu gitu kan, terus kayak lo masih bisa berleha-leha. Sedangkan kalau misalkan lo jadi kura-kura ya waktu lo udah pasti berkurang, nggak ada waktu lo buat bisa berleha-leha pulang kuliah tuh, tapi lo malah harus rapat gitu. Dan lo bener sih tugas tuh jadi nggak terbengkalai, cuma lebih ke lo nggak ada bisa ngerjain tugas kayak dari waktu-waktu sebelumnya, sebelum deadline. Tapi kayak beda-beda sih setiap orang, tapi kalau gue kayak gitu ya. Terus juga kekurangannya tuh lo lebih nggak fokus karena pikiran lo itu terbagi, kayak lo antara akademik lo dan ke organisasi lo kayak gitu sih. Nah, untuk kelebihan jadi kura-kura menurut gue yang pasti dia memperluas pertemanan lo, karena di organisasi lo bakal ketemu orang-orang lebih banyak lagi kan. Terus dia juga bisa memperlatih soft skill yang ada dalam diri lo sih, karena di organisasi itu pasti lo diharuskan berani untuk berpendapat dan lo bisa berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pikiran yang beda-beda. Terus yang paling penting menurut gue kelebihan ini tuh bisa menambah wawasan lo dan menambah pengalaman lo, apalagi buat nanti dunia kerja. Menurut gue itu penting sih.
Jadi kura-kura itu kan sibuk ya Lus. Terus lu sempet nugas gak? Terus bagi waktunya gimana? Kalau misalkan ditanya sempet nggak sempet buat tugas, pasti jawabannya sempet. Sesibuk apapun gue bakal tetap ngerjain tugas. Karena gue tahu prioritas gue kuliah, ya buat kuliah gitu. Sedangkan organisasi ini tuh sebagai gue pendukung di dalam kuliah gue gitu. Gimana sih cara gue bagi waktunya buat tugas? Karena jujur gue orangnya itu deadlineers banget. Gue bagi waktunya ya kalau misalkan lagi ada rapat dan tugas sebelum deadline ya gue bakal tetap ikut rapat. Sedangkan kalau misalkan emang udah deadline terus ada rapat ya gue lebih mentingin tugas deadline gue itu sih. Enakan jadi kura-kura? Kupu-kupu. Kura-kura lah Yul. Kupu-kupu lah. Kura-kura lah, lo bisa kenal dengan banyak orang gitu loh. Enakan jadi kupu-kupu, punya banyak waktu buat terbahan. Dah pokoknya enakan kura-kura. Kupu-kupu lah. Jadi kura-kura aja. Kupu-kupu lah. Kura-kura aja.